Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dengan NIM 2283-2013 dari kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester literasi ICT dan media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Irwanto MD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media pembelajaran. Media pembelajaran dua dimensi. Yang pertama itu ada media grafis, media papan, media cetak. Karakteristik media pembelajaran yang dibutuhkan oleh warga belajar sebenarnya itu mengacu pada kondisi atau karakteristik mereka yang memerlukan penyajian materi yang berbeda dengan orang dewasa lainnya. Peserta didik usia sekolah dasar berada pada tahap pra-operasional konkret. Pada tahap ini, anak didik masih memerlukan pemahaman secara konkret. Dengan demikian, media pembelajaran yang dibutuhkan warga belajar meliputi kriteria berikut ini. Yang pertama itu mudah dipahami. Mulai dari mempertimbangkan judul, isi, ringkasan, penempatan, penggunaan kotak, pertanyaan, urutan. Itu kita harus mempersiapkannya dan harus mempertimbangkan supaya para peserta didik mudah paham. Yang kedua ada mudah untuk dibaca. Prinsip mudah dibaca itu perlu dipastikan. Yang pertama itu dari tulisannya jelas, bisa terbaca, dan gambarnya terlihat jelas, serta menghilangkan gangguan dalam transfer pesan. Yang ketiga, mendesain media yang menarik, memasukkan sesuatu yang baru, memilih style yang paling baik, dan menggunakan warna yang menarik. Media pembelajaran dua dimensi itu adalah sebutan umum untuk alat peraga pembelajaran yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar pada satu titik bidang datar. Media pembelajaran dua dimensi meliputi media grafis, media bentuk papan, dan media cetak yang menampilkan isinya tergolong dua dimensi. Media grafis. Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik, garis, gambar, tulisan, atau simbol visual lainnya dengan maksud untuk mengintisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Fungsi umum media grafis adalah untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Sedangkan fungsi khususnya adalah untuk menarik perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan atau diabaikan bisa tidak digrafiskan. Karakteristik media grafis itu dapat dilihat berdasarkan ciri-cirinya, kelebihan yang dimilikinya, kelemahannya, unsur-unsur desain, dan kriteria pembuatannya, dan jenis-jenisnya. Macam-macam media grafis itu diantaranya yang pertama ada diagram. Diagram itu suatu gambaran sederhana untuk memperlihatkan hubungan timbal balik dalam proses pembelajaran mengenai fakta-fakta dan gagasan yang akan diuraikan. Yang kedua ada grafik. Grafik merupakan suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan informasi statistik yang saling berhubungan. Yang ketiga ada poster. Poster itu merupakan kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang agar menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Yang keempat ada kartun. Kartun di sini itu menggambarkan dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. Yang kelima ada komik. Komik itu merupakan suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu berita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan pada pembaca. Media papan. Media bentuk papan itu terdiri dari papan tulis, papan flanel, papan tempel, dan papan magnet.
keuntungan menggunakan papan tulis adalah dapat digunakan di segala jenis tingkatan lembaga, mudah mengawasi keaktifan kelas, ekonomis dapat dibalik. Kekurangannya itu memungkinkan sukarnya mengawasi aktivitas peserta didik, berdebu, kurang menguntungkan bagi guru yang tulisannya kurang bagus. Media cetak. Secara historis itu istilah media cetak muncul setelah ditemukannya alat pencetak. Kemudian dalam bidang percetakan berkembanglah produk alat pencetak yang semakin modern dan efektif dalam penggunaannya. Buku pelajaran misalnya disebut buku teks. Buku teks adalah suatu penyajian dalam bentuk bahan cetakan secara logis dan sistematis tentang suatu cabang ilmu pengetahuan atau bidang studi tertentu. Manfaat buku pelajaran itu antara lain yang pertama sebagai alat belajar individual, kedua sebagai pedoman guru dalam mengajar, yang ketiga sebagai alat untuk mendorong peserta didik memilih teknik belajar yang sesuai, keempat sebagai alat untuk meningkatkan kecakapan guru dalam mengorganisasi bahan pelajaran. Keuntungan penggunaan buku pelajaran adalah ekonomis, komprehensif, dan sistematis, mengembangkan sikap mandiri siswa dalam belajar. Di sini saya juga akan menyampaikan sedikit tentang jenis media pembelajaran lainnya, yaitu teknologi komputer. Teknologi komputer itu baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang di dalamnya itu termasuk prosesor atau pengolah data, media penyimpan, flash disk, memori, kartu memori, alat perekam, alat input, dan alat output. Media pembelajaran berbasis komputer atau bisa disebut pembelajaran berbantuan komputer. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran ini interaktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya itu program komputer, konferensi komputer, pembelajaran melalui komputer ini bersifat offline sehingga dalam penggunaannya tidak tergantung pada adanya akses ke internet. Program pembelajaran berbantuan komputer ini memanfaatkan seluruh kemampuan komputer terdiri dari gabungan hampir 10 media, yaitu teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi. Seluruh media tersebut secara konvergen akan saling mendukung dan melebur menjadi satu media yang luar biasa kemampuannya. Salah satu keunggulan media komputer ini yang tidak dimiliki oleh berbagai media lain ialah kemampuannya untuk memfasilitasi interaktivitas peserta didik dengan sumber belajar yang ada pada komputer. Yang kedua itu ada jenis media pembelajaran teknologi multimedia. Media pembelajaran yang termasuk ke dalam teknologi multimedia adalah kamera digital, kamera video, player suara, player video, dan lain-lain. Multimedia sering diartikan sebagai gabungan dari banyak media atau setidaknya terdiri dari lebih satu media. Multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD, player, sound card, speaker dengan kemampuan memproses gambar gerak, audio, dan grafis dalam resolusi tinggi. Penerapan ICT itu bisa dalam bentuk aktivitasnya dalam menggunakan teknologi digital, alat komunikasi atau jaringan dalam mengelola atau menggunakan informasi dengan baik. Seperti contohnya itu komputer. Sekarang dalam penggunaan komputer itu kita bisa merekayasa sebuah robot dan kita juga bisa mensimulasikan sebuah alat yang nantinya akan kita buat. Simulasi tersebut dapat dilakukan dengan komputer dan teknologi multimedia seperti zaman sekarang kita di masa pandemi menggunakan media pembelajaran yang berupa video, yang dimana video tersebut telah dibuat oleh dosen yang nantinya akan dipelajari oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi dalam
pandemi sekarang, media pembelajaran berbentuk video ini sangat membantu untuk aktivitas belajar. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.